sudut kecil pinggiran Seoul yang bising, Ji-hoon memulai harinya dalam keheningan, mengenakan kemeja yang sudah memudar warnanya, dan sepatu tua yang soalnya mulai menipis. Ia berjalan melewati gedung-gedung beton yang dingin. Bagi dunia, dia hanyalah seorang guru miskin yang tak punya kuasa. Tatapan remeh dari orang asing, yang melihat pakaian lusuhnya sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, tersimpan dedikasi yang tak tergoyahkan untuk masa depan yang belum terlihat. Begitu kakinya melangkah masuk ke ruang kelas yang retak dindingnya, dunia luar yang meremehkannya seketika sirna. Di sini, Ji-hoon bukan sekadar pria miskin. Dia adalah kompas. Murid-muridnya, anak-anak dari keluarga pekerja yang juga berjuang, menatapnya dengan penuh rasa hormat yang tulus. Dia mengajar bukan dengan kemewahan teknologi, melainkan dengan hati dan kapur tulis yang hampir habis. Bagi mereka, setiap kata yang diucapkan Ji-hoon adalah harapan bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya. Saat matahari mulai terbenam di balik cakrawala Seoul yang gemerlap, Ji-hoon berdiri di depan gerbang sekolah, melepas murid-muridnya pulang. Meskipun dompetnya tipis dan perutnya sering menahan lapar, ia berdiri tegak. Masyarakat mungkin melihatnya sebagai kegagalan dalam standar materi. Namun di dalam jiwanya, ia adalah arsitek dari mimpi-mimpi besar yang sedang tumbuh. Dia tahu, cahaya yang ia nyalakan di hati murid-muridnya, suatu hari nanti akan lebih terang dari lampu-lampu neon di pusat kota. Beberapa bulan setelah insiden yang merendahkan itu, Ji-hoon tak sengaja berpapasan dengan rombongan keluarga Hairin di sebuah kafe mewah. Aroma kopi mahal dan tawarnya berbaur dengan pandangan meremehkan yang menusuk. Mereka menghinanya terang-terangan karena gajinya yang kecil, statusnya yang tak sebanding. Di tengah keramaian itu, muncul Hairin, mantan kekasihnya, menggandeng tangan Park Min-chun, seorang pria dengan aura kekuasaan dan kekayaan. Senyum simpul Hairin saat melihat Ji-hoon terasa seperti belati dingin yang menghunus, mengingatkannya pada luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Hairin, dengan gaunnya yang berkilaan, sempat melirik Ji-hoon. Pandangannya dingin dan acuh tak acuh, seolah-olah ia tak pernah mengenal pria yang kini berdiri di depannya. Min-chun, dengan senyum angkuh, bahkan tak repot-repot melirik Ji-hoon, seolah ia tak lebih dari bayangan di sudut ruangan. Kata-kata pedas dari keluarga Hairin tentang pilihan yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah terdengar jelas di telinga Ji-hoon, memperdalam jurang di hatinya. Di sana, di tengah keramaian dan tawa mereka, Ji-hoon hanya bisa menundukkan kepala, membiarkan rambutnya menutupi mata yang berkaca-kaca, menahan gejolak luka yang mendalam. Ji-hoon meninggalkan kafe itu bukan dengan kemarahan yang meluap, melainkan dengan ketetapan hati yang baru. Luka itu ada, terasa pahit, tetapi ia menolak untuk membiarkannya menghancurkannya. Ia berjalan menyusuri jalanan Seoul yang ramai. Deru kota seolah ikut merasakan kesedihannya. Namun, dalam keheningan langkah kakinya, ada tekad membara. Suatu hari, ia akan membuktikan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari kekayaan atau status, melainkan dari hati dan kontribusi yang ia berikan. Ia akan kembali bukan untuk membalas, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia adalah seseorang yang lebih dari sekadar guru miskin yang diremehkan. Malam itu, di kamar kosnya yang sempit, hanya diterangi cahaya rembulan yang menembus jendela kecil. Ji-hoon duduk di lantai, foto-foto muridnya yang tersenyum terpampang di dinding lusuh, menjadi satu-satunya hiasan. Ia memejamkan mata, menghela nafas panjang, kemudian berbisik pada dirinya sendiri, seolah mengikat janji suci. Suatu hari, aku akan membuktikan bahwa harga diri bukan ditentukan oleh uang, bahwa nilai sejati ada pada apa yang kita berikan, bukan apa yang kita miliki. Kata-kata itu beresonansi di dalam jiwanya, membakar semangat yang sempat redup. Ji-hoon bangkit, mengambil pena dan buku catatan kumalnya yang selalu ia bawa. Bukan lagi kapur tulis yang ia genggam, melainkan pena, senjatanya yang baru. Ia mulai menulis, kata demi kata, kalimat demi kalimat, menuangkan semua pengalaman, kepedihan, dan harapannya. Ia menulis tentang pentingnya pendidikan, tentang kekuatan kerja keras yang mampu memutar roda nasib, tentang bagaimana kemiskinan bisa menjadi pemicu
bukan penghalang. Ia menulis buku motivasi, sebuah mahakarya yang lahir dari luka, ditujukan untuk setiap jiwa yang pernah merasa diremehkan. Malam demi malam, Ji-hoon terus menulis, kadang hingga fajar menyingsing. Tangannya pegal, matanya lelah, tetapi semangatnya tak pernah padam. Setiap kata yang ia ukir adalah bagian dari mimpinya. Mimpi untuk menginspirasi, untuk menunjukkan bahwa perjuangan adalah bagian dari proses menuju kejayaan. Buku itu bukan hanya kumpulan kata, melainkan sebuah mercusuar harapan yang perlahan mulai terbentuk di bawah sentuhan tangannya. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang, tetapi setiap tulisan adalah langkah maju. Sebuah pernyataan bahwa ia tak akan pernah menyerah. Apa yang dimulai dari bisikan di kamar sempit, kini bergaung di seluruh negeri. Buku Ji-hoon, yang ia beri judul Harga Diri Sejati, perlahan namun pasti, mulai menyentuh hati banyak orang. Dari mulut ke mulut, dari media sosial ke media massa, kisahnya menyebar bagai api. Buku itu menjadi viral, terjual ribuan eksemplar, menempati posisi teratas daftar buku terlaris. Para murid, yang dulu hanya melihatnya sebagai guru sederhana, kini memandangnya sebagai pahlawan. Orang tua, yang mungkin pernah meremehkannya, kini berbondong-bondong mencari buku itu, berharap dapat menemukan secercah harapan di dalamnya. Tak hanya sekadar menjual, Harga Diri Sejati benar-benar mengubah cara pandang banyak orang. Murid-murid mulai menemukan kembali semangat belajar, tak lagi merasa rendah diri karena keterbatasan. Orang tua, yang sebelumnya merasa putus asa, kini menemukan kekuatan untuk mendukung impian anak-anak mereka. Tak peduli latar belakang ekonomi, Ji-hoon yang dulunya sering menunduk, kini menerima surat-surat penghargaan dan ucapan terima kasih dari seluruh penjuru Korea. Kisah hidupnya, perjuangannya, dan pesannya tentang nilai sejati seorang manusia menjadi inspirasi yang tak terhingga. Tentu saja, popularitas yang meledak ini tak luput dari perhatian media. Stasiun televisi besar, majalah-majalah bergengsi, dan portal berita online berebut untuk meliput kisah Ji-hoon. Mereka mewawancarainya, menggali lebih dalam tentang perjalanan hidupnya, dan menyoroti pesan-pesan inspiratif dari bukunya. Ji-hoon yang dulu hanya seorang guru di sekolah pinggiran, kini berdiri di panggung-panggung besar, berbicara kepada ribuan orang, membuktikan bahwa ketekunan dan integritas dapat membawa seseorang jauh melampaui ekspektasi. Ia tak lagi diremehkan. Ia dihormati, disanjung, dan menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Kesuksesan bukunya hanyalah permulaan. Ji-hoon tahu, pesannya tentang pendidikan, dan harga diri harus menjangkau lebih luas, lebih dalam. Dengan modal dari royalti buku, dan dukungan dari beberapa investor yang terinspirasi oleh kisahnya, ia mengambil langkah berani. Ji-hoon mendirikan perusahaan teknologi pendidikan yang ia namai EduDream. Misinya jelas, memanfaatkan teknologi untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi semua, terutama mereka yang kurang beruntung, seperti murid-muridnya dulu. Membangun perusahaan dari nol bukanlah perkara mudah. Ada keraguan, ada tantangan, bahkan ada cemoohan dari beberapa pihak yang masih melihatnya sebagai guru miskin. Namun, kali ini, hinaan itu tidak lagi melukai, justru menjadi bahan bakar. Setiap tatapan meremehkan, setiap bisikan skeptis, menguatkan tekadnya. Ji-hoon bekerja siang dan malam, merancang kurikulum digital, mengembangkan platform interaktif, dan merekrut tim yang memiliki visi yang sama. Ia ingin membuktikan bahwa seseorang yang pernah diremehkan bisa membangun sesuatu yang besar, sesuatu yang mengubah dunia. EduDream tumbuh dengan pesat. Platform mereka mulai digunakan di sekolah-sekolah di seluruh Korea, menjangkau ribuan murid di daerah terpencil yang sebelumnya tak memiliki akses ke sumber daya pendidikan berkualitas. Ji-hoon, sang visioner, kini bukan hanya mengajar di satu ruang kelas, melainkan di ribuan layar. Ia telah menciptakan jembatan impian, menghubungkan masa depan dengan mereka yang berani bermimpi. Ji-hoon telah mengubah luka menjadi kekuatan, hinaan menjadi inspirasi, dan mimpinya menjadi kenyataan yang melampaui semua ekspektasi. Tahun-tahun awal EduDream bagaikan badai yang tak kunjung reda. Kegagalan demi kegagalan menghantam. Aplikasi sering crash,
server down dan kurikulum yang awalnya dirancang dengan idealisme tinggi ternyata sulit diterapkan di lapangan. Timnya yang kecil seringkali kewalahan menghadapi masalah teknis yang rumit dan tuntutan pasar yang terus berubah. Ji-hoon muda tampan seringkali harus begadang, mengatasi bug, merombak fitur, dan mencari solusi di tengah tekanan yang tiada henti. Ia belajar bahwa membangun mimpi besar membutuhkan lebih dari sekadar semangat, butuh ketahanan baja. Mencari investor yang percaya pada visinya juga menjadi perjuangan tersendiri. Banyak yang meremehkan, melihatnya sebagai mantan guru miskin yang terlalu ambisius. "Ide Anda terlalu idealis," kata seorang investor sinis. "Anda tidak punya pengalaman bisnis yang cukup," sambung yang lain. Hinaan itu, meskipun tak sepedih dulu, tetap terasa. Tekanan finansial membayangi setiap langkah. Ada saat-saat di mana Ji-hoon muda tampan merasa ingin menyerah, mempertanyakan apakah ia telah membuat keputusan yang tepat. Namun, setiap kali keraguan itu datang, ia teringat wajah murid-muridnya, senyum mereka, dan harapan yang pernah ia janjikan. Ji-hoon menolak untuk menyerah. Ia tahu bahwa harga diri sejati bukan tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang bangkit setiap kali terjatuh. Ia merombak tim, mencari mentor baru, dan belajar dari setiap kesalahan. Ia mengubah penolakan menjadi motivasi, kritik menjadi pembelajaran. Ji-hoon muda tampan belajar mengelola keuangan lebih ketat, mencari cara-cara inovatif untuk menarik pengguna, dan terus mengembangkan produknya berdasarkan umpan balik. Sedikit demi sedikit, Adudream mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Badai perlahan mulai reda, dan di Cakrawala, secercah harapan mulai terlihat. Hasil dari tekad baja yang tak tergoyahkan. Hari yang tak terlupakan itu akhirnya tiba. Setelah bertahun-tahun penuh perjuangan, keringat, dan air mata, Adudream, perusahaan teknologi pendidikan yang dibangun Ji-hoon dari nol, resmi melantai di bursa saham Korea. Bunyi gong pembukaan bursa menggema, disambut sorak-sorai dan tepuk tangan meriah. Saham Adudream langsung melonjak tinggi, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu startup paling menjanjikan di negeri ginseng. Ji-hoon, yang dulunya hanya seorang guru miskin dengan mimpi besar, kini berdiri di podium, menjadi CEO muda yang disegani, memimpin perusahaan bernilai miliaran dolar. Kisah sukses Ji-hoon menjadi legenda. Dari sebuah kamar kos sederhana yang hanya diterangi cahaya rembulan, hingga memimpin perusahaan teknologi raksasa. Perjalanannya adalah bukti nyata bahwa dedikasi dan integritas dapat mengubah nasib. Ia menjadi inspirator nasional, sosok yang dicontoh oleh jutaan pemuda Korea. Wawancara demi wawancara, penghargaan demi penghargaan, mengalir padanya. Media tidak hanya menyoroti kekayaannya, tetapi juga pesan-pesannya yang kuat tentang pentingnya pendidikan, harga diri, dan keberanian untuk bermimpi. Ji-hoon tidak pernah melupakan akar perjuangannya. Ia memastikan bahwa Adudream terus berinovasi, menciptakan lebih banyak peluang pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Program-program beasiswa, akses gratis untuk daerah terpencil, dan pengembangan konten edukasi yang relevan terus menjadi prioritas. Namanya akan tercatat dalam sejarah Korea, bukan hanya sebagai pebisnis sukses, tetapi sebagai seorang visioner yang mengubah lanskap pendidikan dan menginspirasi sebuah generasi untuk menemukan harga diri sejati mereka. Ia telah membuktikan bahwa martabat sejati tidak pernah bisa dibeli dengan uang, melainkan dibangun dengan ketekunan, integritas, dan pengabdian. Di tengah kesibukan membesarkan Adudream, Ji-hoon muda tampan bertemu dengan Soo-jin, seorang investor yang dikenal cerdas dan tangguh. Soo-jin adalah wanita cantik dan elegan, selalu tampil profesional dengan tatapan mata yang tajam. Namun, di balik topeng kesuksesan dan kepercayaan dirinya, Ji-hoon merasakan ada luka batin yang tersembunyi, sebuah kesedihan yang tak terucap. Pertemuan pertama mereka di sebuah forum bisnis berlangsung formal, namun ada percikan ketertarikan yang tak terduga di antara keduanya. Ji-hoon terkesan dengan ketajaman pikiran Soo-jin, sementara Soo-jin terpesona oleh visi dan integritas Ji-hoon yang berbeda dari kebanyakan pebisnis lain. Seiring waktu, hubungan profesional mereka berkembang. Mereka mulai sering bertemu untuk membahas strategi bisnis Adudream. Namun pembicaraan itu perlahan bergeser ke arah yang lebih pribadi. Ji-hoon menemukan bahwa Soo-jin memiliki masa lalu yang sulit.
Dengan tekanan keluarga yang tinggi dan kehilangan yang mendalam, ia merasa Sujin, meskipun kaya raya, adalah sosok yang kesepian. Ji-hoon mulai berbagi mimpinya yang lebih besar dari sekadar keuntungan finansial. Mimpi tentang mengubah dunia melalui pendidikan. Sujin, yang selama ini hanya terfokus pada angka dan target, mulai melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang lebih manusiawi dan penuh makna. Pertukaran mimpi dan pengalaman itu menjadi sebuah proses penyembuhan bagi keduanya. Ji-hoon menemukan dalam diri Sujin seseorang yang bisa memahami ambisinya dan yang lebih penting, seseorang yang bisa melihat jiwanya yang sebenarnya di balik gelar Seo. Sementara Sujin, dalam kehangatan dan ketulusan Ji-hoon, menemukan kedamaian yang lama hilang. Ia mulai membuka diri tentang luka-luka batinnya, dan Ji-hoon dengan empati dan kebijaksanaannya membantunya melihat nilai dirinya yang sejati, melampaui ekspektasi orang lain. Mereka berdua, dari latar belakang yang berbeda, mulai menemukan bahwa bersama-sama mereka bisa saling menyembuhkan dan membangun masa depan yang lebih bermakna. Malam perayaan IPU Edudreom begitu gemerlap. Sebuah ballroom mewah di pusat kota Seoul dipenuhi oleh ratusan tamu, para investor, tokoh bisnis, politisi, dan media. Ji-hoon muda tampan, mengenakan tuxedo yang pas, berdiri di panggung, memegang mikrofon. Tepuk tangan riuh menyambutnya. Wajah-wajah yang dulu meremehkan dan menghina kini tersenyum dan bertepuk tangan dengan antusias. Sebuah momen pembalasan manis. Namun Ji-hoon tidak merasakan euforia yang sama seperti yang lain. Ia mengucapkan pidato terima kasih. Sorot matanya yang tajam menyapu kerumunan, mencari satu sosok di antara banyak wajah yang berseri-seri. Di tengah sorotan lampu dan kilatan kamera, Ji-hoon teringat kembali semua pahitnya perjalanan. Malam-malam tanpa tidur, penolakan investor, dan rasa sakit kehilangan Eugene dan keluarganya. Kesuksesan ini, meskipun besar, tidak serta-merta menghapus jejak-jejak masa lalu. Ia menyadari bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang mencapai puncak, tetapi juga tentang siapa yang berada di sisinya saat ia mencapai itu. Pidatonya berlanjut, berisi ucapan terima kasih kepada timnya, para pengguna, dan keluarganya. Namun, setiap kata terasa seperti menggantung, menunggu untuk diisi oleh kehadiran seseorang yang kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Dan kemudian, matanya menemukannya. Di kerumunan yang padat, berdiri di sudut yang sedikit tersembunyi, ada Sujin. Ia mengenakan gaun malam yang elegan, tersenyum kepadanya. Matanya yang lembut memancarkan kebanggaan dan pengertian. Ji-hoon muda tampan merasakan kelegaan yang luar biasa. Tepuk tangan kembali bergemuruh setelah pidatonya selesai. Ia turun dari panggung dan langsung melangkah mendekati Sujin, tak peduli dengan kerumunan yang ingin menyalaminya. Pertemuan mata mereka adalah janji, sebuah pengakuan bahwa di tengah segala kemegahan ini, yang paling berharga adalah koneksi sejati. Sujin, dengan kehadirannya, mengisi kekosongan yang selama ini ia rasakan, membuktikan bahwa harga diri sejati adalah tentang menemukan seseorang yang menghargai kita sepenuhnya, apa adanya. Di tengah sorotan lampu dan gemuruh tepuk tangan, Ji-hoon muda tampan kembali naik ke panggung. Kali ini, ia tidak membawa palu bursa, melainkan memegang mikrofon dengan tatapan mata yang penuh emosi. Ia menarik napas dalam, dan suaranya yang tulus menggema di seluruh ballroom. Aku pernah dianggap tak berharga, katanya. Suaranya sedikit bergetar namun penuh keyakinan. Aku pernah kehilangan segalanya, termasuk keyakinan pada diriku sendiri. Tapi hari ini aku berdiri di sini, di panggung ini, bukan karena jumlah uang yang tertera di bursa saham, melainkan karena cinta dan keyakinan yang tak pernah padam. Semua mata tertuju padanya, menanti kelanjutan pengakuan tulusnya. Ji-hoon melanjutkan. Matanya kini tertuju pada Sujin yang berdiri di antara kerumunan, menatapnya dengan haru. Sujin, ucapnya lembut, mengabaikan semua mata dan kamera yang mengarah padanya. Kau adalah alasan aku percaya bahwa hidup ini layak diperjuangkan. Kau melihatku bukan dari kekayaan atau kegagalanku, tapi dari siapa aku sebenarnya. Kau mengajariku bahwa harga diri sejati adalah tentang menemukan seseorang yang menghargai kita sepenuhnya, apa adanya.
Terima kasih telah menjadi cahaya dalam badai tergelapku. Mendengar itu, air mata Sujin menetes, mengalir di pipinya yang cantik. Ia melangkah maju, perlahan mendekati panggung. Hatinya meluap dengan perasaan. Tanpa ragu, Sujin melangkah naik ke panggung. Di hadapan ratusan orang dan kilatan kamera media, ia memeluk Ji-hoon dengan erat. Pelukan itu adalah simbol dari semua yang telah mereka lalui. Semua luka yang telah mereka sembuhkan bersama. Kamera media menangkap setiap detil momen itu, mengabadikannya sebagai kisah cinta sejati yang tak terduga. Di tengah sorak-sorai dan tepuk tangan yang membahana, Ji-hoon dan Sujin saling berciuman penuh gairah. Sebuah ciuman yang mengunci janji, harapan, dan masa depan yang cerah. Ji-hoon akhirnya menemukan harga diri sejati dalam cinta yang ia bangun. Bukan di dunia pendidikan, melainkan di hati Sujin yang telah melengkapinya. Kisah Ji-hoon, sang guru yang menjadi CM, berakhir dengan kebahagiaan yang sempurna, membuktikan bahwa cinta dan keyakinan adalah harta yang tak ternilai harganya.